dan yang batch 1, batch 3 itu panitianya pusat. Jadi kalau sudah pusat itu jangkauannya lebih luas, bisa merangkum sampai seperti angkatan pertama itu ada 19 provinsi tercover. Yang angkatan ini berapa kemarin ya? 11 ya. 11. Kalau batch 2 itu oleh provinsi Banten, PGTK Banten, itu tidak hanya Banten dan sekitarnya, tapi sampai Sumatera ya, tapi terbatasnya di Sumatera begitu. Kemudian besok lusa itu batch keempat, penyelenggaranya adalah PGTK Jawa Barat, tetapi ada 5 kelas di Bandung, 2 kelas di Jakarta, dan 1 kelas di Jogja. Jadi Ibu Bapak bisa lihat betapa seriusnya program ini, karena semua saling membantu, saling menolong. Kita bilangnya gendong idit ya, tahu gendong idit itu kan saling menopang. Dan yang bisa menopang untuk waktu sampai Desember hanya 3 PGTK, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jawa Timur nanti batch terakhir ke-5. Saya tidak tahu itu pesertanya dari mana saja gitu ya. Jadi intinya Ibu Bapak, kita paham bahwa tahun 2027 kita mulai dari munculnya Kemendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang status bahasa Inggris di SD ya. Dan itu digaungkan pada masa Mas Menteri kan ya. Kemudian menterinya ganti karena pemerintahan ganti. Biasanya kalau menteri ganti kebijakan itu bisa atau tidak bisa? Sangat bisa. Katanya di negeri Konoha ini itu sangat bisa. Tapi ternyata takdir kita bersama Ibu Bapak ya. Ternyata Pak Menteri yang baru berkehendak bahwa status bahasa Inggris wajib ini harus tetap move on, tidak mau setback. Jadi dia tidak mau pokoknya ini harus dikawal, ya. Itu harus dikawal, maka semua akan disiapkan. Termasuk peraturannya menjadi Kemendikdasmen nomor 13 tahun 2025, karena kementeriannya berubah nama. Ya. Nah, kemarin dipaparkan oleh Prof. Heri, ada berapa sekolah dasar yang tidak punya guru bahasa Inggris? 90.440 berapa gitu. Nah ini yang kita urus bersama Ibu dan Bapak yang tidak memiliki guru dengan latar belakang bahasa Inggris. Selama ini Direktorat GTK itu bekerja sama selalu dengan pihak-pihak yang bunyinya itu bunyi londo gitu ya, londo yang apa itu artinya? Jadi kayak Londo, Pearson, ER, Rilo, Cambridge gitu ya. Nah ternyata pada satu forum itu Rilo menyampaikan Londo, oh iya, ada loh di Indonesia Belanda itu organisasi profesi yang besar gitu, namanya TEFLIN gitu. Iya, TEFLIN. Bapak anggota TEFLIN bukan? member Itu tapi bukan anggota TEFLIN, itu saya menyebut innalillahi. member Bu, member. Malaysia ya, semua guru menjadi bagian dari MELTA. MELTA itu Malaysian Association for English Language Teachers ya. Malaysian English Language Teacher Association. Jadi pasti menjadi anggota. Kadang gampang itu menjadi anggota TEFLIN. Saya dipanggil bulan Agustus Ibu dan Bapak. Kemudian kita diskusi di Direktorat GTK. Yang saya syukuri sampai sekarang adalah pada akhirnya TEFLIN dilirik ya. Pada akhirnya TEFLIN dilibatkan dalam proses yang panjang dan sisanya kan hanya ada 3 semester ya. Kemudian kita diskusi itu, kami diskusi what needs to be done, apa yang harus diprioritaskan. Ya berarti penyiapan SDM. Ya, kenapa? Karena ujung tombak pembelajaran itu pasti guru kan gitu. And we know the fact that dari 90.000 sekolah itu tidak punya guru bahasa Inggris. Ya udah kita buatkan aja self-study materials gitu ya. Kita menyebutnya self-study materials karena tidak mungkin 90.000 sekolah itu kemudian dikumpulkan untuk belajar bareng.
dibuatkan aja bahan latihan mandiri. Kemudian kami putuskan bahan latihan mandirinya ngambil dari mana? Ambil aja dari English for Nusantara dan itu. Kenapa harus English for Nusantara? Karena nanti seandainya setelah dilatih suruh belajar guru non bahasa Inggris tetap aja bahasa Inggrisnya nggak bagus, setidaknya beliau mengenal materi yang dipakai untuk SD mulai kelas 3, 4, 5, 6. Dan karena namanya English for Nusantara, itu asumsi kami juga pasti sudah memasukkan unsur-unsur local cultures, various cultures from this country, ya. Nah, akhirnya dibentuklah tim penulis modul di Bapak, dan skemanya adalah skema apa istilahnya? Skema PR. Di PR kan 2 minggu, kemudian kita progress check di Jakarta 2 minggu, hanya ada 4 kali aktivitas. Dan siapa penulis-penulis itu? Akhirnya Teflin memilih, kemudian PLTIN, PLTIN ya, Primary English Language Teaching in Indonesia, itu juga memilih, ada perwakilan dari masing-masing organisasi profesor. Kalau dari Islam yang Kemenak dan seterusnya ada elit gitu ya, dan ada ITEL juga yang Indonesian Technology Enhanced Language Teaching. Nama-nama. Kalau dari teknik itu ya saya teropong siapa pengurus teknik yang bisa dilibatkan, yang tidak rewel, tidak yang ikhlas. Nuansanya harus ikhlas gitu. Karena ini satu saja tidak lolos, misalnya ya dari 26 penulis ada 2 aja yang tidak bisa memenuhi lini masa, maka semua program akan tidak jalan gitu ya. Jadi akhirnya terbentuklah 26 Ibu Bapak yang kelas 3, 4, 5, 6 kami sebutnya sebagai modul A1. Kenapa A1? Karena memang CP yang kita sasar itu adalah CP untuk fase B dan fase C. Dan fase B, fase C itu setara dengan CEFR level A1. Jadi artinya nanti kalau Ibu Bapak guru itu mempelajari modul 1 sampai 8, harapannya beliau akan upgrading their English proficiency up to the level equivalent to CEFR A1. Nah, tugas Ibu Bapak apa? Mendampingi beliau untuk belajar bahasa Inggris, mengupgrade dulu. Ya, kan nggak mungkin kita tiba-tiba suruh ngajar beliau belum ngerti bahasa Inggrisnya. Jadi harus dikuatkan dulu bahasa Inggrisnya. Oleh karena itu kalau Ibu Bapak perhatikan, 70% bahan ini, modul-modul ini berbasis English proficiency. 30% saja yang menyasar pedagogi. Jadi tugas Ibu Bapak memastikan bahwa belajar bahasa Inggris itu lezat, belajar bahasa Inggris itu nikmat. Beliau bisa membuka diri untuk berkenan belajar bahasa Inggris. Jangan sampai Ibu dan Bapak itu menjadi penyebab trauma. Siapa? Saya malas karena fasdanya galak gitu. Jangan sampai Bapak Ayo, jangan galak-galak. Kejar-kejar tugas. Kejaman gitu. Karena kekejaman. Enggak, saya enggak kejam. Ini murni karya anak bangsa, Ibu Bapak. Jadi tidak perlu dibanding-bandingin dengan Pearson. Mungkin ada sebagian Ibu Bapak ikut programnya Pearson atau apa. Tuh, mereka kerjaannya memang begini. Kalau kita kan aslinya dosen gitu ya. Sehingga kerjaan pokoknya apa ya? Bikin apa? Bantu departemen, bikin borang lah apa. Nah yang ini sambilan. Bahwa sambilan itu kemudian bisa selesai, kemudian bisa dikirim ke tim LMS, kemudian di-review, revisi dan seterusnya. Kita ikuti kaidah-kaidah akademik dalam pengembangan sebuah bahan. Jadi ini sudah ada uji coba dengan guru-guru bahasa Inggris di Jakarta waktu itu. Komentarnya mengenai salah satu, materinya begini gitu, pokoknya kakok Kakok. kok nggak ada
grammar harusnya 12 tenses itu diajarkan, Mbak. Ini guru bahasa Inggris aja hobinya grammar gitu. Kita cuma bilang, Ibu mau diperhatikan ini misalnya ada unit yang menyatakan aktivitasnya adalah brown hair, kemudian diubah menjadi the hair is brown, short leg, so the leg is short. Ini grammar bukan grammar. Baru beliau bilang bahwa itu kita menghindari penggunaan subjek, verb, seterusnya itu kita hindari supaya tidak takut guru-guru itu. Tugas ibu bapak membangun self-efficacy, self-confidence ya, supaya beliau-beliau. Tetapi ingat nantinya kalau pas ada on, ini juga perkembangan terbaru Pak Menteri. Kita tidak bisa kalau hanya dari belajar mandiri, tidak bisa, harus dikawal sampai ke sekolah itu dilihat. Kenapa? Karena itu wujud dari pembelajaran mendalam. Mendalamnya itu apa ya? Harus dipastikan gurunya ngerti. Sehingga ada 2 bulan in, 2 bulan on, 2 bulan in. Nanti tugas ibu bapak memastikan supaya guru-guru itu tidak terlalu khawatir dengan murid-murid. Seringkali itu kita terlalu khawatir sehingga setiap ngajar tuh pengen menerjemahkan. Iya, Mbak ya? Iya. Ya, ada guru misalnya ya, kasih contoh ada kertas begini. Ada guru sudah ada gambarnya begini, Bu Bapak. Ini sudah ada gambarnya chair. So student, this is nggak ada tulisannya tapi gambar kursi aja. This is a chair. Yeah? Now you listen to me and repeat after me. This is a chair. This is a chair. Tapi namanya guru SD itu sering nggak tega. Jangan muridnya nggak ngerti. Terus, so a chair is kursi. Nggak perlu. Nggak perlu. Itu dihindari penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Bu Bapak lihat ada classroom English. Ada nggak bahan di situ? Ada. Nah, yang ketika bagian sofa itu jadi sulit gitu. This is a sofa. Sofa. Saya mengamati dari belakang dan ayo apa sofa apa? Pasti sofa. Sofa adalah sofa. Kenapa sofa? Jadi nggak perlu ada gambar. Yang lebih parah lagi nanti kalau gaya mengajar PNB-nya terbawa dalam mengajar bahasa Inggris. This is why. Guru-guru ini kan suka begitu ya. Ini kursi. Nah ini putih. This is why. Tidak boleh. Jadi pelafalan dan segala macam nanti kami mencoba, Ibu Bapak, saya sudah visi-visi dengan Prof. Adi karena beliau kan penasihat ahli ya. Misalnya kalau dengan orang dalam itu lebih ordal itu lebih ampuh. Ordal. Pak harus ada digital materials yang disiapkan supaya guru itu saya tetap tidak tega Ibu Bapak kalau dilepas betul gitu ya. Kecuali gurunya memang harus mumpuni. Karena kalau tidak itu kesalahan bisa mulai SD. Misalnya di Bali itu pada saat micro teaching ya ada finger. Bilang finger itu tak mau tetap finger. Fingerprint ya. Ya fingerprint. Loh saya Indonesia itu kok iso aja finger gitu kan. Finger. Terus target. Oh bahasa Inggrisnya loh target. Bahasa Inggrisnya itu tidak ada J, bisa jadi target ya. Paling ini harus disiapkan materi untuk muridnya bersifat digital materials supaya kalau ada listen and repeat itu tidak harus repeat the teacher tapi repeat the recorded. Kalau enggak bahaya Pak, itu ada purple jadi purple gitu. Oh gitu ya, oke siap. Nanti saya ini poin-poinnya saya sampaikan ke Pak Direktur. Saya ketemu Bu Meli, Prof. Pak Direktur sudah memberikan catatan setuju.
insya Allah nanti akan ada alokasi anggaran. Ya, kalau sudah ada begitu kan green light gitu. Artinya apa? Program ini adalah program yang betul-betul menjadi ikonnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahkan saya dengar kinerja untuk bagian ini itu diapresiasi luar biasa karena testimoni dari beberapa guru yang terlibat dalam uji coba. Jadi uji coba yang pertama itu dengan guru bahasa Inggris, kemudian uji coba yang kedua itu di Bali dengan 120 guru SD non bahasa Inggris. Karena beliaulah yang akan menjadi prospective users pengguna bahan-bahan itu gitu ya. Dan itu mewakili 34 provinsi. Beliau mengatakan merasa bisa belajar bahasa Inggris dengan step by step activities yang sudah dirancang dalam modul ini. Ada bahkan yang mengatakan sebelum berangkat tuh saya ditugasi untuk ke Bali, saya galau karena sebagai guru SD, guru kelas itu sudah beban saya udah banyak, ada BK, ada IPA, kemudian IPS, matematika, guru kelas itu harus kuasai itu, kok ditambah lagi bahasa Inggris. Saya sudah mau mengajukan, Pak saya mundur aja, nggak ikut di Bali, saya mau pensiun di kalau terlalu banyak tugasnya. Ternyata nggak boleh dan harus berangkat. Dan setelah berinteraksi dengan ibu dan bapak fasilitator di kelas seperti ini, maka beliau punya saya merasa bahwa saya bisa asal kita semua mau. Jadi tugas ibu bapak adalah membangkitkan motivasi, membangkitkan kesadaran bahwa dedikasi kita lah yang dibutuhkan oleh negeri ini untuk kemajuan bangsa ini bersama. Jadi ibaratnya kegiatan ini sifatnya ditolong oleh pusat, bulan berikutnya akan memelitik ke UPT, ke BGTK masing-masing, kemudian ke Dinas Kota Kabupaten bagaimana memanfaatkan ibu dan bapak dalam konteks ini. Jadi ini proyek Bandung Bondowoso dengan Agustus baru mulai, kemudian Oktober itu ada international conference-nya teknik international conference di Malang di UP sebagai host. Pak Menteri alhamdulillah hadir. Pak Menteri memaparkan, termasuk ini program kan dibahas di Hari Guru Nasional ya. Disebut ada pembelajaran mendalam dan salah satunya adalah PKG SD MPI. Ada MBG, kita punya MPI. Nah, Pak Menteri hadir di bulan Oktober, itu beliau sampaikan bahwa ini akan wajib dan seterusnya, dan diapresiasi oleh pembicara dari Korea dan Jepang. Itu mereka bisik-bisik ke saya karena saya presiden teknik ya, duduknya di depan. Terus mereka, ada bagus ya menteriku, hebat, visioner, programnya jelas, penyiapannya jelas. Kalau di kami kebanyakan politicians itu agak ngawur kadang-kadang. Saya dalam hati, kok doa ini? Kok doa? Tapi dalam hatinya tetap masih ada ya kita gemes gitu ya. Apalagi dengan media sosial yang seperti ini kan, yang terekam aneh-aneh itu suka di-post lagi dan seterusnya. Jadi itu ibu bapak Pak Menteri sudah punya political will. Kemudian salah satu peserta itu maju ketika ada kesempatan, silakan bertanya pada Pak Menteri sebagai keynote speaker. Ada seorang ibu maju gitu. Beliau menyampaikan bahwa saya sudah daftar menjadi fasilitator daerah. Agustus kan sudah mulai ada open recruitment ya. Jadi intinya kami bekerja berbarengan. Direktorat GTK itu open recruitment, urusi di penyeleksian administrasi dan sebagainya. Dan kami bekerja menyiapkan substansi. Itu prosesnya sulit, mengubah dokumen banyak sekali, permintaannya banyak, ya Pak, ya kan? Oh sulit 2 bulan nggak ada kabarnya, ini hoax apa asli? Terus saya dalam hati, bu, materinya itu belum final. Terus waktu itu Pak Menteri menyampaikan, Ibu Dirjen GTK yang menjawab. Nah, dia menyampaikan, Ibu ditunggu aja, nanti segera akan ada
angkatan dari berbagai unsur, dari guru SD, SMP, SMA, SMK, kemudian Widya Iswara, ada dosen, semua berpartisipasi. Ini yang kita sebut sebagai Partisipasi semesta. semesta, gitu ya. Semuanya berupaya supaya program ini terwujud. Tugas ibu bapak apa? Cukup samina wa atokna aja. Apa itu? Disuruh apa lakukan supaya ibu bapak lulus dan depannya calon itu bisa drop sehingga betul-betul menjadi fasilitator. Amin. Sikap Amin. provinsi. Gak usah bikin seperti tugasnya harus nanti kesira sehingga whatever will be. Will be. Kami ditugaskan di mana? Yang jelas tidak akan ditugaskan lintas provinsi. Masa dari Surakarta mau ke Aceh. Yang penting data itu akan ada di UPT. Oke? Jadi kalau ditugasi juga lagi nggak usah nanya dapat benefits apa, benefitsnya akhirat. Tapi nggak usah ke akhirat dulu. Ya, jangan dulu. Jauhkan bala. Ya, karena kami pilih penulis juga penulis yang ikhlas kerjanya nggak rewel-rewel, selalu seperti gitu ya. Ini kok undangannya nggak ada? Memang gitu. Ketika itu hari ini ngasih undangan besok berangkat, mau pasar aja. Kayak mau ke pasar. Itu ibu bapak tahu ya, saya orang Kevin mengelola Kevin Journal, tahu? Itu Tahu, Scopus Index, Scopus Index Journal Q1. Nah itu satu-satunya jurnal syariah di Indonesia, nggak pakai menarik APJ, nggak ada artikel processing charge. Padahal saya pagi tadi dapat WA dari teman, alhamdulillah manuskrip kita diterima dan suruh transfer APJ ke Sile. Sile itu Aceh USK ya, 7 juta USK. USD. Kuala kan ya, itu 7 juta. Saya transfer 7 juta ke jurnalku gak bayar. Kenapa? Karena saya tanamkan pada teman-teman dan kita nggak usah ngurusin duit. If it is not financially rewarding, insya Allah it's going to be akhiratnya rewarding. Itu ya pikirannya itu biar Allah yang ngurusin rezeki kita, nggak usah itu sampai mana itu rumput hidup kalau ngurusin amplop. Itu ya, kalau ibu bapak ditugaskan, insya Allah pasti ada yang ngurusi ibu dan bapak. Let them manage everything and we just need to do what we are supposed to do. Gak usah mikir ya, nanti kemana penempatan gimana? Miriam. Gitu ya? Any questions? So far so good. Is everything clear? Tugas ibu bapak mengikuti lagunya Fadel. Ojo dibanding. Jadi ini karya bangsa pertama kali dan candinya sudah jadi, and it's still subject for revision and improvement. Akan masih bisa dicermati kembali tahun 2026 untuk bisa disempurnakan, direvisi lagi. Yang jelas 2026 agenda yang di depan mata adalah ibu bapak akan terlibat dalam 30.000 pelatihan guru SD yang semester awal, kemudian semester berikutnya 30.000, di tahun 2027 30.000 lagi, sehingga 90.000 sekolah itu akan terurus by the time di launch status bahasa Inggris yang wajib. Oke, nanti kalau ada yang bertanya, kami nggak ditugaskan ya berarti takdir gitu. Tapi yang jelas sudah ikut bintang, sudah menikmati hotel, sudah sudah ada transport ditanggung. Mudah-mudahan juga ada uang hari yang mudah. Amin. Kita tidak pernah tahu. Sudah ke Monas, sudah ke Istiqlal. Jadi semua nanti akan ke mana? Ke UPT ya, ke dinas, ke PGTK, provinsi dan seterusnya. Yang jelas pusat sudah
mengkoordinasikan penyiapannya. Bapak nanti ada 3 minggu ke depan semua harus dikerjakan supaya tadi identitas calonnya di depannya itu bisa gugur, lebur. Ibu Bapak betul-betul menjadi fasilitator. Ya, kenapa diberi waktu 3 minggu? Karena nggak mungkin mendalami semua 13 modul dan